Bab 1486 Perlindungan Mutlak. Mendengar kata-kata itu, belum lagi murid-murid lainnya, bahkan Chu Feng merasa sedikit terdiam. Meskipun dia sudah menebak bahwa Dugu Xingfeng tidak akan membunuhnya, dia tidak pernah berharap bahwa Dugu Xingfeng akan berbicara dengan cara yang benar dan penuh hormat. Pada saat ini, bahkan Chu Feng merasa kagum atas kefasihan kepala sekolah ini. Bahkan ketika melanggar aturan, mereka bisa membicarakannya dengan cara yang benar. Mereka adalah individu yang benar-benar cerdik dan berhati-hati. Tuan Kepala Sekolah, kamu pasti tidak harus melakukan itu. Jika kamu ingin membebaskan Chu Feng hari ini, murid-murid lain mungkin akhirnya meniru dia dan membunuh sesama murid mereka. Pada saat itu, bagaimana kita harus menghukum mereka? Pembunuh Grace Tuoba memohon. Jika murid-murid lain memiliki bakat seperti Chu Feng, aku akan terus memaafkan mereka. Namun, jika mereka tidak memiliki bakat Chu Feng dan masih berani membunuh sesama murid mereka, aku akan memberitahu mereka apa yang dimaksud dengan kematian tanpa pengadilan. Kata Dugu Xingfeng dengan dingin. Tidak ada sedikit pun jejak emosi dalam kata-katanya. Kata-katanya sudah sangat jelas. Dia berencana untuk membebaskan Chu Feng. Adapun alasan mengapa dia melakukan itu karena Chu Feng adalah seorang jenius surgawi. Lebih jauh, dia telah berbicara dengan cara yang sangat jelas. Jika seorang jenius seperti Chu Feng muncul di masa depan, bahkan jika murid itu berperilaku tidak bermoral dan membunuh tanpa peduli, dia masih akan memaafkannya. Ini adalah nilai para jenius, mereka layak mendapatkan pengampunannya. Pada saat ini, pembunuh Grace Tuoba tidak bisa berkata apa-apa. Dia bukan orang bodoh, dan telah menyadari tekad Dugu Xingfeng. Dia tahu bahwa tidak peduli berapa banyak lagi yang dia katakan, itu semua akan sia-sia dan hanya akan membuat Dugu Xingfeng marah. Kalian semua, sebagai murid yang harus melanjutkan keberadaan Gunung Qianwood kami, kamu gagal melihat kebaikan yang lebih besar. Sungguh, aku telah membuang waktuku untuk mendidik kalian semua. Petik 2. Pria, tangkap murid-murid ini, masukkan mereka ke dalam kurungan selama setengah tahun. Setiap hari mereka hanya diperbolehkan minum bubur dan makan sayur asin. Minta mereka merefleksikan diri mereka dengan benar, kata Dugu Xingfeng sambil menunjuk Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Tuan Kepala Sekolah, kami salah, kami tahu kesalahan kami. Tuan Kepala Sekolah, Bai Yun Xiao dan yang lainnya mulai memohon pengampunan berulang kali. Namun, Dugu Xingfeng acuh tak acuh terhadap permintaan mereka. Tanpa perasaan, para tetua dari Departemen Hukuman berjalan maju dan mulai menyeret Bai Yun Xiao dan yang lainnya satu persatu. Adegan ini mengejutkan semua murid. Ini terlalu banyak dari perlindungan Chu Feng. Bahkan, itu bahkan agak berlebihan. Tidak hanya Dugu Xingfeng tidak menghukum Chu Feng, ia malah memutuskan untuk menghukum para murid yang telah berbicara untuk menuduh Chu Feng atas kesalahannya. Ini adalah sesuatu yang menimbulkan kecemburuan tak berujung dari para murid. Itu benar, para murid tanpa henti iri pada Chu Feng. Itu karena mereka telah melihat kenyataan ini. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, seseorang akan dapat menerima perlakuan seperti Chu Feng, perlakuan yang melampaui semua murid lainnya. Bahkan jika kamu yang salah, kepala sekolah akan tetap mengatakan bahwa kamu yang benar. Chu Feng, sepertinya Infinity Edge ini akan menjadi milikmu. Dugu Xingfeng tersenyum saat menyerahkan Infinity Edge kepada Chu Feng. Dia bertekad untuk menghargai Chu Feng. Logikanya, ini wajar saja. Setelah semua, Chu Feng telah memperoleh spanduk dan nomor 1 dalam 9 Powers Hun ini. Secara logis, dia harus menerima hadiah ini. Namun, segera sebelum ini, Chu Feng telah membunuh sesama murid Gunung Qianwood. Selanjutnya, murid yang dia bunuh bukanlah murid biasa, dia adalah seorang jenius. Namun, bahkan dengan ini menjadi kasusnya, Dugu Xingfeng bahkan tidak repot-repot bertanya kepada Chu Feng mengapa dia membunuh Qin Lingyun. Seolah tidak ada yang terjadi, ia langsung memberi hadiah pada Chu Feng. Ini benar-benar mengejutkan banyak orang yang hadir. Oh, harus berapa banyak orang memanjakan seseorang untuk bertindak dengan benar-benar tidak ada keraguan seperti ini? Chu Feng, terima kasih Tuan Kepala Sekolah. Chu Feng menerima Infinity Edge dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa bahkan jika Dugu Xingfeng ingin melindunginya, dia harus, secara logis, mencoba mencari lebih banyak pembenaran untuk melakukannya. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang yang hadir. Namun, Dugu Xingfeng enggan melakukan hal itu. Dia sengaja membiarkan semua orang tahu bahwa dia, Dugu Xingfeng, akan melindungi Chu Feng. Perilaku semacam ini merusak prestise, karakter, dan reputasi seseorang. Namun, Dugu Xingfeng melakukan hal ini. Kenapa dia melakukan ini? Dia benar-benar mencoba menjilat dengan Feng Feng. Bahkan jika dia merusak prestisenya sendiri, dia masih akan menjilat Chu Feng. Chu Feng, aku berada di pelatihan tertutup sebelumnya dan tidak berhasil mengurus hal-hal tertentu dan telah menyebabkan kamu menderita. Namun, mulai hari ini, bersamaku, Dugu Xingfeng, di sini, tidak ada yang akan bisa salah denganmu di Gunung Qianwood. Aku tahu temperamen macam apa yang dimiliki Qin Lingyun. Dia adalah murid yang kurang ajar dan sombong. Kamu, sebaliknya, tidak. Aku percaya bahwa bahkan jika kamu membunuhnya, kamu pasti yang berhak melakukannya, kata Dugu Xingfeng. Dia telah memberi Chu Feng jawaban untuk pertanyaannya. Ternyata dia telah melakukan ini karena dia ingin menebus Chu Feng, menebus kesalahan yang dilakukan Gunung Qianwood terhadap Chu Feng di masa lalu. Dan menebus keluhan dan penghinaan yang telah diterima Chu Feng. Dia berharap agar Chu Feng kembali ke Gunung Qianwood, dengan sepenuh hati kembali ke Gunung Qianwood.
Dia ingin agar Chu Feng memperlakukan Gunung Qianwut sebagai rumahnya, sebagai tempat di mana dia berada. Mungkin, pada saat ini, para murid mungkin tidak mengerti mengapa Kepala Sekolah Agung akan memperlakukan seorang murid belaka ini dengan baik, ini terlalu baik. Namun, kepala sekolah yang hadir semua bisa memahami alasannya. Jika itu mereka juga akan melakukan hal seperti itu. Terkadang, seseorang harus mengadopsi dan membuang dengan mata kritis. Demi mempertahankan Chu Feng, Dugu Xingfeng telah meninggalkan prestisenya. Namun, ini sebenarnya sepadan. Seorang murid seperti Chu Feng layak melakukan hal seperti itu. Bahkan jika tindakan Dugu Xingfeng hari ini akan menyebabkan puluhan ribu murid merasa bahwa dia telah menangani hal-hal yang tidak adil dan meragukan kepala sekolah mereka. Selama Chu Feng merasa tindakannya benar, selama Chu Feng ingat bahwa Dugu Xingfeng memiliki berdiri di sisinya, itu semua akan sia-sia. Itu karena beberapa puluh ribu murid itu lebih rendah daripada Chu Feng tunggal. Ini adalah kebijaksanaan yang hanya dimiliki oleh kepala sekolah. Itu adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh orang awam. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat bertindak untuk itu. Namun, kepala sekolah mampu bertindak atasnya. Khusus untuk kepala sekolah di tingkat Dugu Xingfeng, mereka semua mengerti apa yang bermanfaat, apa yang merugikan, apa yang benar dan apa yang salah. Dia akan pergi dan melakukan apa yang dia yakini benar, dan tidak ada yang bisa mengganggu keputusannya. Teman kecil Chu Feng, meskipun Infinity Blade ini hanya salinan, itu masih merupakan item yang akan mengenali tuannya. Hanya setelah itu mengenali seseorang maka mereka dapat menggunakannya. Petik 2. Namun, itu bukan tugas yang mudah baginya untuk mengenali kamu sebagai tuannya. Jika kekuatan kamu tidak cukup, itu tidak akan mau digunakan oleh kamu. Petik 2. Sejujurnya, untuk Infinity Edge ini, bahkan jika kamu memiliki kekuatan Half Martial Emperor, itu mungkin tidak mengenali kamu, kata kepala sekolah The Sword Crafting Villa. Mendengar itu, Chu Feng memandang ke Infinity Edge di tangannya. Meskipun Infinity Edge ada di tangannya, itu bergetar tanpa henti. Itu menentang, memberontak melawan Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tersenyum ringan. Kemudian, dia memegang Infinity Edge lebih erat dan mengangkatnya ke langit. Setelah itu, seorang kaisar mungkin melayang ke langit. Rumble. Dalam sekejap, awan hitam mulai melonjak. Dengan kilatan petir dan gulungan guntur, langit yang dulunya cerah dan cerah sekarang ditutupi oleh awan petir untuk jarak 10.000 mil di sekitar. Dan hari yang cerah telah berubah menjadi malam yang luas. Semua ini terjadi karena kekuatan Infinity Edge. The Infinity Edge telah melepaskan kekuatannya. Itu menunjukkan kekuatannya kepada orang banyak. Kaisar mungkin. Untuk persenjataan kerajaan, mereka memiliki kekuatan raja. Adapun persenjataan kekaisaran, mereka secara alami memiliki kekuatan kaisar. Jepret, jepret. Kaisar mungkin mendatangkan malapetaka melalui langit. Ruang mulai hancur, merekonstruksi dirinya sendiri dan kemudian hancur lagi dalam siklus yang berkelanjutan. Dengan kehadiran kaisar, ruang di langit itu sepertinya akan hancur selamanya. Pada saat ini, banyak orang tidak bisa mengalihkan pandangan dari Chu Feng dan Infinity Edge yang dia pegang. Mereka semua mengalami betapa kuatnya Infinity Edge ini. Dengan demikian, mereka tahu bahwa itu bukan tugas yang mudah untuk menundukkan Infinity Edge ini. Paling tidak, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan oleh kaisar setengah bela diri biasa. Adapun Chu Feng, apakah dia bisa berhasil menundukkan Infinity Edge? Babak 1487 Qin Wentian keluar dari pelatihan pintu tertutup. Orang luar hanya menonton kegembiraan yang hidup yang terjadi. Hanya Chu Feng yang bisa merasakan betapa kuatnya Infinity Edge yang dia pegang di tangannya. Itu berjuang. Lapisan demi lapisan kekuatan kaisar yang ganas berdebar melawan tangan Chu Feng. Seolah-olah itu memberitahu Chu Feng untuk enyah, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menahannya. Meskipun Infinity Edge ini adalah salinan dan kekuatan kaisarnya tidak murni. Chu Feng masih tahu bahwa itu adalah senjata langka dan berkualitas tinggi yang tidak bisa dibandingkan dengan persenjataan kerajaan. Meskipun pedang penyegelan iblisnya adalah Royal Armament yang sangat langka dan berkualitas tinggi, itu masih kalah dengan Infinity Edge ini. Tidak peduli apapun, persenjataan kerajaan hanyalah persenjataan kerajaan. Tidak peduli seberapa tinggi kualitas persenjataan kerajaan, masih akan kalah dengan Infinity Edge ini. Itu karena meskipun Infinity Edge ini adalah salinan, dan salinan dari persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap di atas itu, bagaimanapun, itu adalah persenjataan kekaisaran. Pada saat ini, Infinity Edge sedang berjuang semakin keras. Itu hanya akan membebaskan diri dari telapak tangan Chu Feng dan terbang ke langit setiap saat. Namun, dalam situasi seperti ini, Chu Feng tumbuh semakin gembira. Semakin sulit untuk menjinakkan Infinity Edge ini, semakin dia menyukainya. Kamu milikku. Tiba-tiba, senyum di wajah Chu Feng semakin padat. Dengan satu pikiran, auranya melonjak seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa. Mampu menjatuhkan gunung dan menjungkir balikkan laut, auranya melonjak ke Infinity Edge. Bas. Pada saat ini, kekuatan kaisar yang mendatangkan malapetaka melalui langit tiba-tiba berhenti. Awan hitam bergelombang, petir yang berderap dan guntur yang menusuk telinga juga berhenti. Langit sekali lagi menjadi hening dan sunyi. Wos, tepat pada saat ini, Infinity Edge di tangan Chu Feng tiba-tiba mulai menyusut ke belakang. Kekuatan kaisar, awan hitam, dan kilat serta guntur yang mendatangkan malapetaka di langit juga menyusut mundur mengikuti tindakan ini.
Dalam sekejap, seolah-olah seluruh langit telah diserap ke tangan Chu Feng. Benar-benar pemandangan yang spektakuler. Pada saat ini, langit telah berubah cerah dan cerah sekali lagi. Siang hari yang damai telah kembali. Tidak ada jejak awan hitam di langit sama sekali. Namun, pada saat ini, orang-orang di kerumunan tidak dapat menenangkan diri. Mereka semua tahu bahwa semua ini telah dilakukan oleh Chu Feng, bahwa Chu Feng telah berhasil menaklukkan Infinity Edge. Mungkinkah Infinity Edge telah mengakui Chu Feng sebagai tuannya? Ketika orang banyak menebak, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Infinity Edge. Mereka menemukan bahwa Infinity Edge tidak lagi memiliki drive dari sebelumnya. Itu patuh membiarkan dirinya dipegang oleh Chu Feng. Itu benar-benar menyerah kepada Chu Feng. Ini, benar-benar tunduk, tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Tiba-tiba, seorang tetua mengucapkan seruan alarm. Ada dua metode berbeda yang akan digunakan senjata ketika mengenali tuannya. Metode pertama adalah hubungan kerjasama, di mana persenjataan kerajaan mengenali seseorang dan menjadi bersedia untuk meminjamkan kekuatannya untuk digunakan oleh orang itu. Adapun metode kedua, itu untuk sebuah armament harus ditundukkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Persenjataan kemudian akan dengan sukarela melayani di bawah tuan itu dan tidak ada yang lain. Yang pertama akan menjadi senjata yang mengakui tuannya, sedangkan yang terakhir dikenal sebagai penyerahan mutlak. Yang terakhir jauh lebih sulit untuk dicapai daripada yang pertama. Namun, reaksi Infinity Edge justru salah satu penyerahan mutlak. Sangat sulit bagi seseorang untuk membuat persenjataan kekaisaran mengenalinya sebagai tuannya. Mengenai penyerahan absolut, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Namun, Chu Feng berhasil mencapai prestasi ini. Jenius, dia benar-benar jenius surgawi. Kepala sekolah Dugu, penampilan teman kecil Chu Feng bukan hanya kekayaan bagi Gunung Qianwood kamu, itu kekayaan bagi kita semua dari generasi ini. Aku tampaknya bisa melihat munculnya penguasa masa depan. Old Daoist Wu Liang memuji Chu Feng sekali lagi. Selanjutnya, dia memuji Chu Feng sangat tinggi saat ini. Tampaknya dia sangat menyukai Chu Feng. Pada saat yang sama, tatapan di mana keberadaan kepala sekolah lainnya tingkat memandang Chu Feng juga telah berubah. Anak muda ini di hadapan mereka, semakin lama mereka mengenalnya, semakin mereka terkejut. Terkejut secara berturut-turut seperti ini telah membuat mereka iri pada Dugu Xingfeng dan Gunung Qianwood dari dasar hati mereka. Mengapa mereka tidak memiliki murid sebagus Chu Feng? Setelah masalah ini selesai, Chu Feng tidak sabar kembali ke kediamannya. Lin Yezu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Mereka semua gatal untuk merayakan untuk Chu Feng. Kamu adalah Chu Feng? Tepat pada saat Chu Feng, Lin Yezu dan yang lainnya tiba di kediaman Chu Feng. Sebelum mereka bahkan bisa masuk melalui gerbang pintu masuk, mereka dihentikan oleh seorang pria muda. Pria muda ini memiliki budidaya Martial King peringkat 9. Auranya sangat luar biasa. Selain itu, ia mengenakan pakaian seorang murid Qianwood Mountain. Qin Wentian, Chu Feng belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Namun, dengan betapa kuatnya pria ini, ia langsung menduga bahwa pria di depannya ini pastilah murid nomor 1 Gunung Qianwood, Qin Wentian. Memang aku melihat semua yang terjadi sebelumnya. Kamu membunuh Qin Lingyun dan mengalahkan Niwaner dan Nisier. Sangat menakjubkan. Namun, aku pasti akan memberitahu kamu siapa sebenarnya murid nomor 1 di Gunung Qianwood, siapa murid terkuat dari 9 kekuatan, kata Qin Wentian kata-kata itu satu persatu. Dia dipenuhi dengan keyakinan. Jadi, sepertinya kamu datang untuk menantangku? Tanya Chu Feng. Tidak, aku hanya datang untuk menyambutmu. Aku harus mengurus 2P3L4 Cur itu Niwaner dan Nisier dulu. Setelah itu, aku akan datang dan menjagamu. Setelah Qin Wentian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia segera pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Saudara Qin, sudah bertahun-tahun sekarang. Kamu akhirnya meninggalkan pelatihan pintu tertutup kamu. Melihat Qin Wentian lewat, Fu Feiteng naik untuk menyambutnya. Namun, meskipun itu Qin Wentian jelas tahu Fu Feiteng dan Lin Yezu, dia benar-benar mengabaikan mereka. Seolah-olah mereka orang asing, dia berjalan melewati mereka dengan arogan. Diabaikan, ekspresi Fu Feiteng yang telah mengambil inisiatif untuk menyambut Qin Wentian menjadi jelek. Benar-benar sombong. Bahkan setelah bertahun-tahun pelatihan tertutup, ia masih hanya peringkat 9 Raja Bela Diri. Apakah dia tidak tahu bahwa Niwaner dan Nisier juga telah menjadi peringkat 9 Raja Bela Diri sejak lama? Petik 2. Dengan kekuatan belaka, dia masih berani menantang Chu Feng? Hanya Niwaner dan Nisier akan cukup untuk memberinya pelajaran dan membuatnya bersujud dalam penyerahan diri, kata Lin Yezu dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, Chu Feng berkata, kakak senior Lin, kakak-kakak Fu, kalian berdua tahu Niwaner dan Nisier. Aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini, tetapi bisakah kalian berdua pergi dan menemukan mereka dan menyampaikan pesan dari aku? Petik 2. Itu bisa dilakukan secara alami. Hanya, saudara junior Chu Feng, apa yang kamu inginkan agar kami sampaikan kepada mereka? Tanya Lin Yezu. Qin Wentian akan menantang mereka, dan kemungkinan besar akan melakukannya segera. Beritahu mereka bahwa mereka harus memanfaatkan kesempatan ini di mana kepala sekolah dari 9 kekuatan masih ada di Gunung Qianwood untuk membuktikan diri. Petik 2. Selanjutnya, tolong sampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh gegabah ketika berperang melawan Qin Wentian. Beritahu mereka bahwa mereka seharusnya tidak menghemat kekuatan mereka. Dan akan lebih baik bagi mereka untuk pergi habis-habisan dan menggunakan kekuatan ilahi mereka segera ketika berperang melawan Qin Wentian, kata Chu Feng dengan serius.
Nyata, ada kebutuhan untuk menggunakan kekuatan ilahi mereka melawan Qin Wentian itu? Bukankah ini berlebihan karena masalah kecil? Sima Ying bertanya dengan ekspresi kebingungan. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu berhasil melihat sesuatu? Lin Yezu menemukan bahwa kata-kata Chu Feng mencurigakan. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seseorang yang tidak akan mengatakan sesuatu seperti ini tanpa alasan sama sekali. Qin Wentian telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Kekuatan sebenarnya bukan dari peringkat 9 Martial King, melainkan peringkat 1 Kaisar setengah Martial, kata Chu Feng. Apa dia sebenarnya? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ekspresi Lin Yezu dan yang lainnya segera sangat berubah. Jelas, masalah ini datang sebagai kejutan besar bagi mereka. Namun, mereka tidak meragukan Chu Feng. Sebagai gantinya, Lin Yezu dan Fu Feiteng berbalik dan mulai melanjutkan menuju ke arah kediaman murid-murid 10.000 Taman Bunga. Adapun Qin Wentian, dia juga telah menuju ke arah itu sebelumnya. Dalam hal itu, Qin Wentian seharusnya pergi untuk menantang Niwaner dan Ni Sier kan? Tunggu sebentar, aku juga ikut. Melihat Lin Yezu dan Fu Feiteng pergi ke kediaman murid 10.000 Taman Bunga, Sima Ying segera mulai mengejar mereka. Dia menduga bahwa Qin Wentian harus pergi untuk menantang kedua saudara perempuan itu. Karena itu, dia ingin pergi dan menonton pertunjukan. Tunggu kami akan datang juga. Murid-murid lain dari World Spirits Alliance berhasil bereaksi. Segera, mereka juga mengikuti Lin Yezu, Fu Feiteng dan Sima Ying. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan Su Mei yang tersisa. Dibandingkan menonton pertunjukan, Su Mei lebih bersedia tinggal bersama Chu Feng. Kakak Chu Feng, apakah itu Qin Wentian benar-benar peringkat 1 Kaisar setengah Martial? Tanpa orang lain yang mengganggu mereka, Su Mei akhirnya bisa memanggil Chu Feng dengan intim. Dia memang peringkat 1 Half Martial Emperor. Dia telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasinya. Itu harus semacam obat. Namun, sementara dia bisa menyembunyikannya dari yang lain, dia tidak bisa menyembunyikannya dari aku, kata Chu Feng. Kalau begitu, mengapa kamu membantu Niwaner dan Ni Sier? Tanya Su Mei. Aku hanya tidak suka Qin Wentian ini. Aku merasakan perasaan yang mirip dengan perasaan yang aku rasakan dari Qin Lingyun darinya. Mereka berdua adalah tipe orang yang sama. Petik 2. Adapun Niwaner dan Ni Sier, meskipun mereka sombong, aku tidak merasa bahwa sifat mereka buruk. Jadi, dalam pertempuran antara mereka bertiga, aku tidak ingin Qin Wentian menang, kata Chu Feng. Tapi, bagaimana jika Qin Wentian menang? Tanya Su Mei. Jika Qin Wentian ingin menang melawan Niwaner dan Ni Sier, aku akan membuatnya menderita kekalahan di tanganku. Chu Feng mengatakan kata-kata itu dengan sangat santai. Ini bukan kesombongan. Sebaliknya, itu adalah kepercayaan diri. Bab 1488 aku akan pergi denganmu. Teman kecil Chu Feng masih percaya diri seperti biasa. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Hong Qiang muncul di samping Chu Feng. Senior Hong Qiang masih seseorang yang akan datang dan pergi tanpa jejak. Setiap saat, kamu mengejutkan aku, kata Su Mei dengan senyum manis. Kesannya tentang Hong Qiang cukup bagus. Itu karena dia tahu bahwa Hong Qiang sangat baik kepada Chu Feng. Gadis, kamu juga bukan orang biasa. Pria yang berbakat dan wanita cantik, kalian berdua sangat cocok, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Senior Hong Qiang, sejujurnya, Lil Mei adalah tunanganku, kata Chu Feng. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Su Mei terkejut. Dia tidak berharap bahwa Chu Feng akan mengumumkan hubungan mereka dengan Hong Qiang. Lil Mei, tidak apa-apa, Senior Hong Qiang adalah seseorang yang aku percayai, kata Chu Feng. Mengerti, jadi ini rahasia? Yakinlah, bibir orang tua ini tertutup rapat, kata Hong Qiang dengan senyum berseri-seri. Mendengar apa yang dikatakan Hong Qiang, wajah kecil Su Mei langsung memerah. Dia melihat ke Chu Feng dan berkata, Kakak Chu Feng, sepertinya Senior Hong Qiang datang untukmu dengan masalah penting. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku akan pergi dan mencari yang lain. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Su Mei berlari ke arah yang ditinggalkan Sima Ying dan yang lainnya. Gadis itu sangat baik. Wah, keberuntunganmu dengan wanita cukup bagus, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Senior Hong Qiang, kamu sudah berhasil? Tanya Chu Feng. Bagaimana kamu tahu? Tanya Hong Qiang. Dengan betapa bahagianya dirimu, mudah ditebak, kata Chu Feng. Sudah cukup, tidak ada yang setajam kamu laki-laki, persepsi kamu benar-benar tajam, Hong Qiang memberi Chu Feng mata. Kemudian, dia mengambil kosmos sak dari dadanya dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Akhirnya, aku menyelesaikan misiku. Terima kasih, Senior Hong Qiang. Setelah Chu Feng menerima kosmos sak, ekspresi kegembiraan memenuhi wajahnya. Dia tahu bahwa biji teratai ada di kosmos sak. Selain itu, tidak ada lagi meterai pada biji teratai. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu membutuhkan ini, aku akhirnya berhasil dalam tugas aku, kata Hong Qiang. Senior Hong Qiang, sekarang 9 kekuatan power sudah berakhir. Apakah kamu berencana untuk kembali ke hutan bambu jatuh daun? Tanya Chu Feng. Tidak, aku tidak akan kembali. Tidak ada lagi yang aku khawatirkan di sana, kata Hong Qiang. Dalam hal itu, bagaimana dengan hutan bambu jatuh daun? Lagi pula, kamu adalah kepala sekolah di tempat itu, Chu Feng bertanya. Aku sudah memilih pengganti aku. Kamu akan menjadi kepala sekolah hutan bambu daun jatuh, kata Hong Qiang. Nyata, aku, Chu Feng sangat terkejut.
Hahaha, aku hanya bercanda. Aku tahu bahwa tempat sekecil hutan bambu jatuh tidak akan bisa menahan kamu. Jadi, ketika aku pergi, aku sudah membuat persiapan. Aku telah memilih 2 kandidat yang cocok untuk mengambil posisi kepala sekolah aku serta posisi kepala hutan bambu berwarna-warni kamu. Petik 2. Namun, jika kamu merasa perlu untuk kembali ke sana, mereka pasti tidak akan berani menghentikan kamu, kata Hong Qiang. Senior Hong Qiang benar-benar bijaksana, Chu Feng tersenyum. Jika Hong Qiang tidak akan menjadi kepala sekolah hutan bambu daun gugur, tidak akan ada alasan baginya untuk terlibat dengan hutan bambu daun gugur. Namun, masih ada peti mati kristal, serta mayat misterius di dalam peti mati di sana. Meskipun Chu Feng tidak tahu siapa itu, dia punya perasaan bahwa dia akhirnya akan kembali ke sana untuk itu. Kalau begitu, Chu Feng, apa rencanamu? Apakah kamu berencana untuk terus tinggal di Gunung Qianwood? Petik 2. Kamu sekarang adalah harta dari Gunung Qianwood. Tidak ada yang akan berani menggertak kamu lagi, Hong Qiang bertanya. Tidak, setelah beberapa hari, aku akan meninggalkan tempat ini. Aku memiliki masalah bahwa aku harus pergi ke domain tanah terkutuklah, kata Chu Feng. Domain tanah terkutuk, dalam sisa-sisa era kuno, kamu memaksa semua 20 murid sekte tanah terkutuklah kehilangan. Dengan temperamen mereka, mereka pasti akan memendam perasaan keras terhadap kamu. Jika kamu pergi ke domain tanah terkutuk sekarang, sekte tanah terkutuk pasti tidak akan membiarkan kamu pergi jika mereka mengetahui tentang hal ini, kata Hong Qiang. Junior tahu ini, namun, aku punya teman yang ditangkap oleh sekte tanah terkutuklah. Aku harus pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Hong Qiang berubah. Setelah itu, dia mengamati sekeliling mereka sebelum menyambar Chu Feng dan berkata, dindingnya memiliki telinga, mari kita bicara di dalam. Setelah memasuki istana Chu Feng, Hong Qiang membuat formasi roh yang kedap suara. Lalu, dia bertanya, Chu Feng, apa yang kamu katakan sebelumnya? Kamu berencana mengisi ke sekte tanah terkutuk untuk menyelamatkan seseorang? Siapa yang akan sepenting ini bagimu untuk menempatkan dirimu dalam bahaya semacam ini? Petik 2. Ini teman. Aku kenal teman ini di wilayah Laut Timur, kata Chu Feng. Hong Qiang menghirup udara segar. Dia menyadari betapa pentingnya teman ini bagi Chu Feng. Tampaknya kamu bersikeras menyelamatkannya, Men. Chu Feng mengangguk. Kamu benar-benar orang yang menekankan persahabatan, kata Hong Qiang sambil tersenyum. Teman-teman harus saling membantu bahkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri. Belum lagi dia berada di sekte tanah terkutuklah sekarang. Bahkan jika dia berada di lautan api atau gunung pedang, aku masih akan pergi dan menyelamatkannya, kata Chu Feng. Sekte tanah terkutuklah jauh lebih berbahaya daripada lautan api atau gunung pisau. Kamu benar-benar tidak boleh pergi sendiri, kata Hong Qiang. Senior, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Namun, aku harus menyelamatkannya. Chu Feng tumbuh agak tegang. Jika Hong Qiang menolak untuk mengizinkannya pergi, bukankah itu berarti ia tidak akan memiliki cara untuk menyelamatkan Tan Tai Sui? Aku akan pergi denganmu, kata Hong Qiang. Senior, kamu berencana untuk pergi denganku? Chu Feng terkejut mendengar kata-kata itu. Belum pernah dia berharap Hong Qiang mengatakan hal seperti itu. Aku harus pergi, bukan hanya aku, orang lain juga harus pergi, kata Hong Qiang. Lainnya, Chu Feng bingung, siapa yang dibicarakan Hong Qiang? Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Tetua Miao Renlong itu, serta Kepala Sekolah Qianwood Mountain kamu, Dugu Xingfeng, semuanya harus pergi, kata Hong Qiang. Mereka, ini tidak mungkin, aku hanya seorang murid, bagaimana aku bisa meminta mereka untuk pergi untuk aku? Selain itu, bagaimana mereka bisa rela melakukan hal semacam ini? Kata Chu Feng. Tidak ada yang mustahil. Saat ini, kamu sangat penting bagi mereka. Kepentingan kamu bagi mereka pasti melebihi imajinasi kamu. Kalau tidak, Dugu Xingfeng tidak akan melindungimu seperti yang dia lakukan hari ini. Petik 2. Adapun sekte tanah terkutuklah, ke Gunung Qianwood dan Aliansi Spiritualis Dunia, itu hanyalah kekuatan netral di permukaan. Namun, pada kenyataannya, sekte tanah terkutuklah adalah kekuatan yang paling terisolasi di antara 9 kekuatan. Petik 2. Jadi, jika kamu benar-benar membutuhkan bantuan mereka, mereka pasti akan membantumu. Faktanya, kamu benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Petik 2. Itu karena berdiri di belakang sekte tanah terkutuk adalah Majelis Suci Tanah Terkutuk. Majelis Suci Tanah Terkutuk adalah tempat dengan dukungan Kaisar Marsial. Jika kamu membuat alarm para monster tua itu, kamu pasti akan mati. Petik 2. Karena itu, kita harus mencapai keamanan mutlak untuk pergi ke sana. Jika aku sendiri yang pergi bersamamu, aku tidak akan bisa mencapai itu. Namun, jika Dugu Xingfeng, Master Aliansi Spiritualis Dunia dan Miao Renlong akan ikut bersama kami, itu akan jauh lebih aman, kata Hong Qiang. Tapi, bagaimana aku akan memberitahu mereka tentang ini? Tanya Chu Feng. Katakan saja pada mereka apa adanya. Aku percaya mereka akan membantu kamu, kata Hong Qiang. Junior mengerti sekarang. Terima kasih senior atas saran kamu, kata Chu Feng. Men, kalau begitu, aku akan pergi dulu. Ketika tiba saatnya untuk pergi, beritahu aku, Hong Qiang berbalik dan mulai pergi. Senior, terima kasih, kata Chu Feng. Tidak perlu bersikap sopan kepada aku. Siapa tahu, mungkin di masa depan aku akan membutuhkan bantuan kamu. Hong Qiang tersenyum ringan. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menghilang. Setelah Hong Qiang pergi, jalur pemikiran Chu Feng menjadi sedikit rumit.
Sebelumnya, dia hanya berpikir untuk menyelamatkan Tan Tai Sui sendiri, dan tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan dari Dugu Xingfeng dan tokoh-tokoh besar lainnya. Namun, setelah memikirkannya, dia memutuskan bahwa apa yang dikatakan Hong Qiang benar dan sangat masuk akal. Jika dia pergi sendiri, dia harus sangat berhati-hati. Jika ada kecelakaan kecil, dia pasti akan terbunuh. Dengan kekuatan Chu Feng, tidak perlu monster tua dari Majelis Suci Tanah Terkutuk untuk bertindak. Bahkan tidak perlu kepala sekolah Sekte Tanah Terkutuk untuk bertindak. Hanya di antara sesepuh Sekte Tanah Terkutuklah, sudah ada banyak orang yang mampu membunuhnya. Namun, jika Dugu Xingfeng, aliansi Master Aliansi Spiritualis Dunia, Miao Renlong dan Hong Qiang akan membantunya, masalah ini akan jauh lebih sederhana. Lagi pula, mereka berempat adalah karakter tingkat kepala sekolah. Masing-masing dari mereka adalah puncak kaisar setengah bela diri, keberadaan hanya selangkah lagi dari mencapai kaisar bela diri. Bab 1489 peringkat 8 Martial King. Setelah Hong Qiang pergi, Chu Feng kembali ke kamarnya sendiri dan duduk bersila di tempat tidur. Dia kemudian membuka kosmosak yang diberikan Hong Qiang padanya. Setelah dia membuka kosmosak, sebuah benih yang ditutupi dengan nyala api muncul di hadapannya. Benih ini adalah biji teratai Flames Metallic Lotus Flower. Hanya, biji teratai Raging Flames Metallic Lotus Flower masih mengamuk seperti sebelumnya. Namun, kekuatan penyegelan tidak lagi ada di sana. Selama segel itu hilang, tidak peduli seberapa mengamuknya, itu hanya akan menjadi makanan yang lezat untuk Chu Feng. Aku akhirnya bisa mencicipimu sekarang. Saat Chu Feng berbicara, dia menutup matanya dan membuka mulutnya. Energi menarik yang panik mulai keluar dari mulutnya. Benih lotus Raging Flames Metallic Lotus Flower langsung tersedot ke perutnya. Boom! Ketika biji teratai masuk ke perutnya, kobaran api yang dipenuhi dengan kekuatan ganas mulai membuat kekacauan di perut Chu Feng. Itu berusaha memecah tubuh Chu Feng dan melahapnya. Reputasi bunga Raging Flames Metallic Lotus benar-benar layak. Meskipun bunga lotus itu sendiri telah mati dan hanya benih yang tersisa, itu masih sangat menakutkan dan tidak akan membiarkan manusia melakukan apapun untuk itu. Jika itu adalah orang biasa yang mencoba memakan biji teratai, mereka pasti akan dilahap, dihancurkan dan dimurnikan oleh kobaran api ganas dan energi keras. Namun, Chu Feng bukan orang biasa. Sebelum kekuatan biji teratai mampu menyerang tubuh Chu Feng, guntur menakutkan terdengar dari dantian Chu Feng. Itu adalah cahaya dewa yang tersembunyi di dalam dantian Chu Feng. Dengan cahaya ilahi hadir, apa yang mungkin bisa berdiri di hadapan mereka? Benih lotus Raging Flames Metallic Lotus Flower berakhir terlalu tinggi kemampuannya dan benar-benar mencoba untuk bertarung melawan Divine Lightning Chu Feng. Sayangnya, tidak peduli seberapa mengamuk dan ganas kekuatannya mungkin, itu tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Divine Lightnings. Untuk mengatakan bahwa itu mencoba untuk memukul batu dengan sebutir telur akan sangat berarti. Tanpa kecelakaan, tepat setelah biji teratai Raging Flames Metallic Lotus Flower memasuki perut Chu Feng, itu benar-benar dimakan oleh Divine Lightnings rakus dalam dantian Chu Feng. Untungnya, cahaya ilahi tidak bertindak sia-sia kali ini. Ketika Divine Lightnings kembali ke dantian Chu Feng, mereka juga membawa kembali sejumlah energi alami yang tak terbatas. Energi-energi alami itu berasal dari biji teratai Flames Metallic Lotus Flower. Wos! Tiba-tiba, darah di seluruh tubuh Chu Feng mulai menyala. Tulangnya, meridiannya, darahnya dan dagingnya semua mengalami transformasi. Ini bukan transformasi biasa, Chu Feng menjadi lebih kuat. Chu Feng telah mencapai terobosan. Menggunakan kekuatan biji teratai Flames Metallic Lotus Flower Raging, ia telah berhasil menerobos ke peringkat 7 Martial King dari peringkat 6 Martial King. Namun, ini masih belum berakhir. Jumlah energi alami yang terkandung dalam biji teratai bunga Raging Metallic Lotus Flower sangat berlimpah. Hanya sebagian kecil dikonsumsi oleh Chu Feng untuk menerobos ke peringkat 7 Martial King. Pada saat ini, masih ada sejumlah besar energi alami yang bisa digunakan Chu Feng. Wos! Transformasi lain. Dari luar ke dalam, seluruh tubuh Chu Feng sedang diubah. Chu Feng berhasil menerobos sekali lagi. Hanya dalam sekejap mata, Chu Feng telah menerobos dari peringkat 6 Martial King ke peringkat 7 Martial King, dan sekali lagi ke peringkat 8 Martial King. Kali ini, energi alami yang terkandung dalam biji teratai Raging Flames Metallic Lotus Flower hampir sepenuhnya habis. Setelah Chu Feng menerobos ke peringkat 8 Martial King, tidak ada lagi energi alami untuk memungkinkan Chu Feng menerobos lagi. Namun, mata Chu Feng masih tertutup rapat. Itu karena, pada saat ini, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya berlomba. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah berada di dalam langit berbintang yang luas. Dalam kegelapan yang tak terbatas, kerlip-kerlip cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Di tempat semacam ini, Chu Feng sangat kecil sehingga ia lebih rendah daripada setitik debu, dan sangat lemah sehingga ia lebih rendah daripada bahkan semut. Kecil dan lemah, ini adalah deskripsi terbaik dari Chu Feng saat ini. Wow! Tiba-tiba, geraman yang menusuk telinga terdengar dari kejauhan. Setelah itu, cahaya ungu dengan cepat muncul dalam garis pandangnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ekspresi Chu Feng mengambil perubahan besar. Meskipun Chu Feng telah melihat dan mengalami banyak hal, dia masih sangat ketakutan dengan hal di depannya. Itu adalah binatang petir yang sangat besar. Seekor binatang buas ungu besar terbang ke arahnya. Itu sangat luar biasa,
seolah-olah itu adalah dunia yang tak terbatas itu sendiri. Binatang petir ungu yang sangat besar ini terbang di atas kepala Chu Feng. Seolah-olah langit berwarna ungu telah muncul di atas Chu Feng. Adapun hal yang paling mengejutkan Chu Feng, itu adalah kekuatan yang tak terlukiskan kuat yang dipancarkan oleh binatang petir besar. Itu terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak pernah seumur hidup Chu Feng dia merasakan kekuatan semacam ini sebelumnya. Itu begitu kuat sehingga dia merasa sangat sulit untuk menahannya. Namun, yang mengejutkan Chu Feng, meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu tidak memiliki rasa penindasan terhadapnya. Akhirnya, binatang petir ungu besar itu terbang sepenuhnya di atas kepalanya. Adapun tempat-tempat yang dilaluinya, bahkan bintang-bintang di sana mulai menggigil. Wow. Namun, tepat setelah binatang petir ungu yang sangat besar itu lewat, binatang petir emas besar lainnya terbang mendekat. Terlepas dari apakah itu kekuatannya atau ukurannya, binatang petir emas yang sangat besar ini sama sekali tidak kalah dengan binatang petir ungu yang sangat besar itu. Satu-satunya perbedaan adalah penampilan mereka. Sayangnya, itu terlalu besar. Itu sangat besar sehingga Chu Feng tidak dapat melihat seperti apa itu sepenuhnya. Dia hanya bisa melihat sebagian, mirip dengan ujung gunung es. Namun, meskipun itu hanya puncak gunung es, itu masih menyebabkan rasa takut yang tak berkesudahan. Binatang petir yang sangat besar ini benar-benar terlalu mendominasi. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu memberikan kekuatan intimidasi yang tak tertandingi. Seolah-olah itu adalah penguasa dunia, dan tidak ada yang bisa membandingkannya. Itu tidak tampak seperti raja di antara binatang buas. Sebaliknya, itu tampak lebih seperti raja di antara semua makhluk hidup. Setelah binatang petir emas yang sangat besar terbang lewat, seekor biru, merah, dan kemudian seekor binatang besar berwarna hitam terbang lewat satu demi satu. Setelah binatang petir besar kelima lewat, binatang buas ungu besar awal segera terbang di sisi Chu Feng lagi. Hanya, kali ini, tidak terbang di atas Chu Feng, tetapi sebaliknya di bawahnya. Sama seperti ini, 5 binatang petir besar mulai melingkari Chu Feng, melewatinya tanpa henti. Setiap kali mereka melewatinya, mereka akan meninggalkannya dengan kejutan yang berbeda, sensasi yang berbeda. Tiba-tiba, Chu Feng berteriak kegirangan. Apakah ini kekuatan garis keturunanku? Apakah ini 5 cahaya dewa yang berbeda yang mengalir melalui darahku? Petik 2. Chu Feng tahu bahwa dia saat ini di tempat lain selain tubuhnya sendiri. Dia berada di dalam darahnya sendiri. Adapun apa yang dia lihat, itu adalah kekuatan garis keturunannya, 5 lightnings ilahi berbeda yang telah menyatu dengannya. Mungkin terobosannya yang berurutan telah memungkinkan Chu Feng untuk menyadari cahaya ilahi ini dan membawanya ke sini. Terlepas dari apa alasannya, Chu Feng, bagaimanapun, berhasil melihat kekuatan di dalam dirinya, kekuatan yang sangat kuat. Aku benar-benar merasa terhormat bisa melihat kalian semua dalam jarak sedekat ini. Jika aku bisa membuat kamu semua digunakan oleh aku akan lebih terhormat. Petik 2. Chu Feng tumbuh semakin bersemangat. Saat ini dia masih terlalu kecil dan lemah. Dia tidak memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk menggunakan cahaya ilahi yang kuat ini. Namun, Chu Feng tahu bahwa ia akan dapat menggunakan cahaya ilahi ini suatu hari. Ketika hari itu tiba, Chu Feng pasti akan sangat kuat sehingga dia akan melampaui bahkan kaisar marsial. Di seluruh tanah suci martialisme, tidak ada yang akan mampu melawannya. Kemungkinan bahwa hanya di dunia luar yang sama sekali tidak dikenal itu akan ada orang yang mampu bersaing melawan Chu Feng. Ayah, terima kasih. Terima kasih telah memberi aku kekuatan yang kuat. Putramu tidak akan mengecewakanmu. Suatu hari, aku pasti akan meminta mereka membayar semua yang mereka berutang pada kami. Saat Chu Feng berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak akan pernah melupakan tanggung jawab berat yang dia tanggung. Chu Feng. Namun, pada saat ini, teriakan namanya mulai memasuki telinga Chu Feng. Itu suara Su Mei dan Sima Ying. Wos. Mendengar suara-suara itu, pemandangan sebelum Chu Feng mulai berubah. Segera, semuanya menghilang dan digantikan dengan kegelapan pekat. Ketika Chu Feng membuka matanya sekali lagi, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke kamarnya. Dia masih duduk bersila di atas tempat tidurnya. Hanya ada 2 orang di depannya. Adapun 2 orang ini, mereka adalah kecantikan Su Mei dan Sima Ying. Hanya, ekspresi di kedua wajah cantik ini tidak terlalu indah. Terutama Sima Ying, matanya terbuka lebar dan mulutnya ternganga. Dia menatap Chu Feng dengan ekspresi ketakutan. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Aura kamu, bagaimana itu bisa langsung berubah dari peringkat 6 Martial King ke peringkat 8 Martial King? Sima Ying bertanya dengan kaget. Bab 1490 Apakah kamu semua percaya padaku? Tunggu sebentar. Meskipun syok ditulis di seluruh wajah Sima Ying, Chu Feng memutuskan untuk mengabaikannya. Dia kemudian menutup matanya sekali lagi. Sebelumnya, Chu Feng telah mengamati Divine Lightnings begitu lama. Tindakannya tidak dilakukan dengan sia-sia. Dari pengamatannya, Chu Feng berhasil mencapai semacam realisasi. Karena itu, ia harus mengambil kesempatan ini. Selama dia bisa menangkapnya, dia mungkin bisa menggunakan sebagian dari kekuatan Divine Lightnings-nya. Bahkan jika itu hanya sedikit, itu akan sangat berharga bagi Chu Feng. Chu Feng, apa yang terjadi denganmu? Ketika Sima Ying melihat bahwa Chu Feng dengan cepat masuk ke kondisi seperti tidur, dia sangat marah. Tunggu sebentar, dia mungkin sedang berlatih, kata Su Mei. Latihan, metode kultivasi orang ini terlalu aneh, bukan?
Apakah dia bahkan manusia? Petik 2. Bagaimana dia bisa membuat terobosan secepat ini? Selanjutnya, dia langsung menembus 2 level dalam sekejap mata. Kamu harus tahu betapa sulitnya bagi kami untuk membuat satu terobosan. Kita harus mencoba berulang kali untuk merasakan dan memahami kesempatan untuk menerobos. Namun, pria ini, dia sebenarnya berhasil menembus 2 level berturut-turut. Ini benar-benar terlalu tidak wajar, terlalu aneh. Sima Ying berkata dengan sangat emosional. Turunkan suaramu. Mungkin dia telah mencapai peringkat 8 Martial King untuk memulai, dan telah sengaja menyembunyikan kultivasinya sepanjang waktu. Mungkin dia ceroboh sebelumnya dan mengekspos kultivasinya yang sebenarnya. Sumei mencoba membantu Chu Feng menyembunyikan masalah ini. Kamu bisa menjatuhkannya. Aku sudah lama mengenalnya, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu karakternya? Dia bukan seseorang yang akan menyembunyikan kultivasinya. Dia pasti baru saja menerobos sebelumnya. Sima Ying sangat percaya diri. Apa yang kalian berdua bicarakan? Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Dia sudah membuka matanya sekarang. Terlebih lagi, dia memiliki senyum gembira di wajahnya. Chu Feng, katakan padaku dengan jujur, apa yang terjadi sebelumnya? Apakah kamu berhasil membuat terobosan? Selain itu, berapa lama kamu menerobos? Sima Ying bertanya dengan nada menuntut. Sejujurnya, aku memang telah mencapai terobosan. Hanya saja, itu bukan hanya sebelumnya, tetapi beberapa waktu yang lalu. Hanya, baru saja aku mengungkapkan penampilanku setelah terobosanku. Petik 2. Chu Feng tidak berusaha bersembunyi. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia telah menerobos untuk waktu yang sangat lama. Itu karena dia telah menghabiskan waktu yang sangat lama mengamati cahaya dewa setelah dia menerobos. Ketika dia memasuki kamarnya, langit masih terang. Namun, langit sudah gelap sekarang. Ini bukti bahwa sudah lama berlalu. Kalau begitu, kamu berhasil menembus 2 level berturut-turut. Sima Ying bertanya dengan ekspresi serius. Chu Feng mengangguk. Gila, abnormal. Kamu benar-benar abnormal. Petik 2. Cepat, katakan padaku, bagaimana kamu bisa mencapai ini? Jika ada trik khusus, ajari aku juga. Sima Ying meraih lengan Chu Feng dan bertanya dengan tekad. Ini, aku secara alami dapat melakukan, kata Chu Feng. Benarkah? Sima Ying sangat gembira. Tentu saja, kata Chu Feng dengan pasti. Kalau begitu, cepat beritahu aku, desak Sima Ying. Dalam hal ini, kamu harus berjanji kepada aku bahwa kamu tidak akan memberitahu orang lain, kata Chu Feng dengan suara rendah. Yakinlah, aku pasti tidak akan memberitahu orang lain. Cepat, ceritakan tentang itu. Sima Ying bergerak mendekati Chu Feng dan berbicara dengan suara seperti bisikan. Seolah-olah dia takut Su Mei di belakangnya akan mendengarnya. Namun, Chu Feng tersenyum nakal dan berkata, rahasia. Rahasia pantatku, kamu keparat, apakah kamu bermain dengan aku? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Sima Ying hampir gila. Dia mulai melompat dan menginjak kakinya dengan marah. Cukup, jangan main-main lagi. Semua orang menunggu di luar. Su Mei berjalan maju untuk menenangkan situasi. Semua orang, siapa yang datang? Tanya Chu Feng. Siapa lagi? Selain murid World Spiritist Alliance kami, hanya ada 2 orang tambahan, Niwaner dan Nisir, kata Sima Ying. Mengapa mereka berdua juga datang ke sini? Chu Feng terkejut. Keduanya hilang. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu, kata Sima Ying. Kalah, nyatakan terima kasih mereka. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu begitu membingungkan? Chu Feng benar-benar kacau. Lebih baik aku jelaskan. Su Mei mulai berbicara. Qin Wentian memang menantang Niwaner dan Nisir. Selanjutnya, dia mulai melawan mereka tepat di tempat. Petik 2. Benar saja, Qin Wentian adalah peringkat 1 kaisar setengah marsial. Niwaner dan Nisir akhirnya tidak cocok untuknya dan kalah. Petik 2. Karena mereka tersesat, mengapa mereka datang untuk mengucapkan terima kasih? Tanya Chu Feng. Mendengarkan saran kamu, mereka langsung menggunakan kekuatan ilahi mereka. Meskipun mereka masih kalah, mereka tidak kehilangan itu dengan menyedihkan. Petik 2. Jadi, mereka ingin mengucapkan terima kasih padamu. Jika bukan karena saran kamu, mereka pasti akan ceroboh. Dengan kinerja Qin Wentian hari ini, Niwaner dan Nisir pasti akan kehilangan dengan sangat menyedihkan. Petik 2. Selanjutnya, setelah Qin Wentian mengalahkan Niwaner dan Nisir, dia secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan bertarung melawanmu besok, dan mengajarimu bagaimana bersikap sendiri. Serta memberitahu kamu siapa murid nomor 1 Qianwut Gunung itu, kata Su Mei. Qin Wentian ini benar-benar tidak sabar. Dia telah mengalahkan saudari-saudari Ni hari ini, dan apakah sudah menantang untuk melawanku besok? Chu Feng tersenyum. Dia kemudian bertanya, kalau begitu, bagaimana kekuatan Qin Wentian? Sangat kuat. Dia tidak habis-habisan melawan Niwaner dan Nisir. Dia bahkan tidak menggunakan keterampilan bela diri. Petik 2. Jadi, Chu Feng, jika kamu ingin melawannya, kamu harus hati-hati, saran Su Mei. Dia telah melihat pertarungan antara Qin Wentian dan saudara perempuan Ni dengan matanya sendiri. Dengan demikian, dia tahu seberapa kuat Qin Wentian. Chu Feng, saudara perempuan junior Su Mei tidak bercanda. Kamu benar-benar harus berhati-hati. Qin Wentian sangat kuat. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku juga tidak akan percaya. Dia benar-benar berhasil mengalahkan Ni bersaudara dengan 1 serangan, tambah Sima Ying. 1 serangan? Menarik, Chu Feng tersenyum. Dia tidak takut lawannya akan terlalu kuat.
Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah lawannya akan terlalu lemah. Lawan seperti Qin Wentian hanya akan membantunya menjadi lebih kuat. Ungkapan mereka yang bertemu orang kuat menjadi kuat, dan mereka yang bertemu orang lemah menjadi lemah bukan tanpa pembenaran. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, ia harus menantang para ahli yang kuat. Rasanya seperti mendaki gunung. Jika kamu ingin melihat lebih jauh, kamu harus mendaki lebih tinggi dan lebih tinggi ke atas gunung, menantang puncak gunung. Hanya dengan melakukan ini seseorang dapat meningkat, berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh. Chu Feng, ayo kita keluar. Mereka masih menunggumu, kata Su Mei. Chu Feng mengangguk dan kemudian berjalan keluar. Setelah tiba di kamar tamunya, ia menemukan bahwa Lin Yezu, Fu Feiteng dan murid-murid aliansi spiritualis dunia lainnya semuanya hadir. Selanjutnya, Ni Waner dan Ni Xier juga hadir. Chu Feng, terima kasih atas peringatanmu. Hanya karena itu, kami para suster tidak kalah dengan sangat memalukan. Petik 2. Namun, kami masih dikalahkan. Itu karena kemampuan kita lebih rendah dari lawan kita. Kami berharap kamu dapat mengalahkan Qin Wentian atas nama kami, kata Ni Waner dan Ni Xier bersama-sama. Sebenarnya ada tetesan air mata berkilau di sudut mata mereka. Setelah mereka selesai mengucapkan kata-kata itu, mereka berdua membungkuk kepada Chu Feng. Setelah mereka selesai melakukan semua ini, mereka tidak menunggu Chu Feng menjawab dan bergegas pergi. Apa yang terjadi dengan mereka? Tanya Chu Feng. Apalagi, mereka kemungkinan dipermalukan, kata Sima Ying. Dihina, apakah Qin Wentian melakukan sesuatu? Tanya Chu Feng. Siapa lagi selain dia? Qin Wentian ini benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Tidak peduli apa, Ni Waner dan Ni Xier adalah perempuan. Bahkan jika dia menang, dia seharusnya tidak melakukan hal seperti itu, kata Sima Ying. Apa yang dia lakukan? Tanya Chu Feng. Dia secara terbuka memarahi mereka. Selain itu, omelannya sangat tidak enak didengar. Banyak orang yang hadir tidak dapat terus mendengarkan kata-katanya dan kepala sekolah Tentosat Flowers Garden bahkan ingin melangkah maju untuk memberinya pelajaran. Jika bukan karena Dugu Xingfeng menghentikannya, aku pikir kepala sekolah 10.000 bunga taman akan meretas Qin Wentian menjadi 2, kata Sima Ying. Itu sebenarnya ini berlebihan, Chu Feng tidak ada dan karena itu belum mendengar apa yang dikatakan Qin Wentian. Namun, ketika seorang kepala sekolah besar tidak dapat menahan diri dan akan menyerangnya, ia bisa membayangkan betapa berlebihannya kata-kata penghinaan Qin Wentian. Saudara junior Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh ceroboh. Aku telah mendengar desas-desus yang mengatakan bahwa Qin Wentian dan Qin Lingyun sebenarnya bersaudara darah. Petik 2. Jika rumor itu nyata, maka dalam pertarunganmu melawan Qin Wentian besok, dia mungkin mencoba untuk membalas dendam Qin Lingyun dan menyerangmu dengan niat untuk membunuh. Meskipun Dugu Xingfeng melindungi kamu dengan sangat berlebihan hari ini, ia juga melindungi Qin Wentian hari ini. Selain itu, perlindungannya terhadap Qin Wentian juga sangat berlebihan. Petik 2. Setelah semua, Qin Wentian adalah peringkat 1 Half Martial Emperor. Seseorang seperti dia juga merupakan bakat yang jarang terlihat. Faktanya, bakat yang dia tunjukkan saat ini bahkan melebihi milikmu. Petik 2. Jika Qin Wentian benar-benar berencana untuk menyerang kamu dengan niat membunuh besok, tidak pasti apakah Dugu Xingfeng akan menghentikannya. Jadi, kamu tidak bisa bergantung pada siapapun dalam pertempuran besok. Satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan adalah diri kamu sendiri, Lin Yezu memperingatkan. Terima kasih, saudara senior Lin atas peringatan kamu. Aku mengerti, Chu Feng menepuk bahu Lin Yezu. Dia kemudian melihat kekerumunan yang memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka dan tersenyum. Dia berkata, jika aku memberitahu kamu semua bahwa aku pasti akan menang besok, apakah kamu semua akan percaya padaku?